Ia adalah putri dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Meski seorang wanita, tak sedikit pun ia gentar menghadapi ancaman Quraisy. Di balik keberaniannya, dia juga figur ibu teladan bagi putranya. Dialah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar dilahirkan 14 tahun sebelum masa kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat tugas kenabian turun pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, sahabat nomor 1 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segera menerima Islam sebagai keyakinan barunya. Bala ya Asma, bala. أي نور هذا؟ قاربت 40 ما رأيت نور السماء يغمر مكة كما في هذه الليلة. إنه نور يملأ مكة ويملأ قلبي. Abu Bakar pun langsung mendakwahkan Islam pada keluarganya. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. Kelembutan dan kebersihan hati Asma membuatnya mudah menerima Islam meski kala itu usianya baru 14 tahun. Asma radhiyallahu anha adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, putri dari sahabat termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan sahabat wanita yang dalam perjalanannya adalah seorang wanita yang begitu luar biasa, memiliki peran-peran yang sangat besar di seluruh kehidupannya, dari seluruh wilayah kehidupannya, dari mulai peran dia terhadap keluarganya, peran dia terhadap orang tuanya, peran dia terhadap anak dan suaminya, bahkan peran dia terhadap masyarakatnya, sosialnya, hingga dakwah Islam dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keislaman di fase awal ini juga dilakukan oleh Zubair bin Awam, sepupu dan penjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak menjadi suami Asma binti Abu Bakar. Namun keislaman para sahabat Nabi tidak berjalan mulus. Tekanan kerap didapatkan dari para pemuka Quraisy. Abu Bakar sebagai seorang terhormat pun tak luput dari ancaman tersebut. Seiring bertambahnya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tindakan kaum kafir Quraisy kian brutal. Mereka tak lagi sekedar melakukan tekanan, namun juga penganiayaan, bahkan penyiksaan, terutama bagi muslimin yang lemah. Tindakan serupa juga sempat dirasakan oleh Zubair bin Awam. Ia mendapat siksaan dari pamannya sendiri, meski akhirnya bebas karena pertolongan Hamzah bin Abdul Muthalib. أكاد أختنق ومن قال لك إني سأتركك قبل أن تختنق أو تكفر بدين محمد لن أفعل وأنا لن أتركك. أبا عمارة أما تنتهي يا نوفل؟ اسمع يا أبا عمارة، إنكم تمنعون عنا بني هاشم، فمن أسلم منهم فهو في منع، فدعوا لنا أبناءنا. ولكن الزبير ابن أختي صفية ولن أدعه بين يديك وأنت أشرس خلق الله. لن أدعه يا أبا عمارة، واللاتي إني لأكره خصامتكم. ليس إلى هذا الحد يا نوفل، لم أؤمن بما جاء به محمد،
ولكن ما تفعلونه ينم عن قسوة لا توصف. Atas tindakan keji kaum Quraisy ini, maka turun perintah hijrah bagi muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun ikut meninggalkan Mekah setelah kaum muslimin lebih dulu hijrah ke Madinah. هاجر المسلمون من مكة حتى زوج الزبير بن العوام هاجر يا أبتي، فمتى نهاجر نحن؟ لم يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راجعته في ذلك فقال لي لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا وإني لآمر. يا أبتي جاءنا رسول الله يا رب إني لآمل الصحبة. ما كان رسول الله يزورنا في مثل هذا الوقت. لعله خير. Asma saat ditemui oleh sang kakek yaitu Abu Quhafa. Ketika Abu Quhafa datang kemudian bertanya pada Asma, kata Abu Quhafa yang saat itu sudah tua dan sudah buta, kata Abu Quhafa, aku khawatir bahwa ayahmu tidak meninggali apa-apa. Kemudian Asma menenangkan, kata Asma, tidak usah khawatir wahai kakek. Maka kemudian diambillah beberapa kerikil, diletakkan di dalam rumah itu ada lubang di dinding yang itu biasanya digunakan untuk meletakkan lampu. Diletakkanlah kerikil-kerikil di lubang itu, kemudian ditutupi dengan kain, dan kakeknya yaitu Abu Quhafa kemudian dipegang tangannya karena dia buta, kemudian diletakkan di atas kain yang sebenarnya di bawahnya hanyalah batu. Dia mengira bahwa ini adalah harta. Ini adalah mungkin dinar atau dirham. Maka kemudian sang kakek tenang. Dia mengatakan, kalau ayahmu telah meninggali harta ini maka tidak ada masalah. Padahal dia hanya kerikil. Dan ini kecerdasan seorang Asma yang berpadu pada tanggung jawabnya untuk menenangkan keadaan rumahnya. Ia tidak mau hanya karena bahwa niat baik sang ayah untuk memperjuangkan Islam itu diusik, diganggu oleh sang kakek yang secara pemahaman masih sebagai orang musyrik. Peranan Asma binti Abu Bakar begitu penting dalam proses hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sang ayah Abu Bakar menjadi incaran kaum kafir Quraisy. Tiga hari masa persembunyian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur, Asma selalu memberikan suplai makanan, bahkan semua keperluan untuk ayahnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. هذا الزاد يا أبي. سلمت يداك يا ابنتي. أما يوجد لديك ما نربط به الزاد على رحلنا؟ أجل يا أبي. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنت ذات النطاقين. Datul Nitaqain adalah seorang wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Ini bukan sekedar ikat pinggang, karena ini adalah kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, di mana Rasul yang menyampaikan, dan ini menunjukkan keistimewaan seorang Asma, sekaligus jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Asma adalah seorang wanita ahli surga.
Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Jahal yang sempat bernafsu ingin menghentikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak berhasil menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta Abu Bakar hingga di depan mulut Gua Sur sekalipun. Hingga pada hari ketiga setelah masa persembunyian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar As-Siddiq akhirnya berhasil meninggalkan kota Mekah. Mengetahui sasarannya lolos, Abu Jahal semakin gusar. Ia pun mendatangi kediaman keluarga Abu Bakar As-Siddiq. ماذا تريد يا عدو الله؟ أنت ابنة أبي بكر؟ بلى، أنا ابنته أسماء. ويحك، أين أباك؟ لا أعرف، لقد رحل. إلى أين؟ لا أدري، ما كان يقول لي. ما كان يقول لك. خذي إذن. أتضرب امرأة يا عدو الله؟ Namun, keteguhan Asma membuat Abu Jahal tak berhasil mendapat informasi keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Madinah, masyarakat muslimin menyambut penuh sukacita kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar yang berhasil lolos dari usaha pembunuhan Quraisy Mekah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, seluruh keluarga Abu Bakar segera menyusul hijrah ke Madinah. Asma saat itu hamil, dia sedang hamil Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair. Dalam perjalanan panjang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah dan sempat singgah di Kuba, di wilayah Kuba, dan di Kuba itulah dia melahirkan. Saat itu begitu Abdullah lahir, maka Abdullah diarak keliling kota. Kenapa itu dilakukan? Karena ternyata mereka, orang-orang Madinah, pernah mendengar bahwa orang-orang Yahudi telah mengirimkan sihir mandul bagi seluruh masyarakat Madinah. Dengan hadirnya Asma, dan ternyata Asma bisa memiliki anak, melahirkan dengan selamat, baik ibunya ataupun anaknya, maka batallah, gugurlah sihir yang dikirimkan oleh orang Yahudi. Kalau benar mereka pernah mengirim sihir itu kepada seluruh masyarakat Madinah. Asma binti Abu Bakar bersama Zubair bin Awam hidup bahu-membahu bersama kaum muslimin di Madinah Al-Munawwaroh. Bin Awam kerap ikut dalam berbagai momen jihad dalam menegakkan panji-panji Islam. Sementara Asma ikut membaur bersama para muslimah dalam mendukung perjuangan Islam. Namun Asma tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Dia tetap berperan utama dalam rumah tangga, termasuk membimbing anak-anaknya. Mengapa Asma tidak ikut banyak terlibat? Karena Asma sangat fokus dan konsentrasi dalam mendidik, membina keluarganya. Dia sangat bertanggung jawab sebagai seorang istri. Dia begitu bertanggung jawab sebagai seorang ibu, karena dia harus melahirkan anak-anaknya yang luar biasa, dan terbukti bahwa anaknya adalah anak yang luar biasa. Salah satu hal yang menunjukkan betapa luar biasanya Asma
adalah pujian anaknya sendiri. Subhanallah, ini hal yang mahal. Ketika seorang anak bangga dengan orang tuanya. Karena kalau seorang anak sudah tidak memiliki kebanggaan, bagaimana ia mau meneladaninya? Karena anak tidak bangga, maka dia akan mencari teladan di luar rumah. Dan di luar rumah mungkin banyak setannya. Lihatlah kalimat seorang Abdullah bin Zubair, sang anak, radhiyallahu anhuma, ketika dia memuji sang ibu. Dia mengatakan bahwa Aisyah dan Asma, berarti Asma adalah bundanya, Aisyah berarti adalah bibinya, karena dia adalah saudarinya ibunya, saudaranya Asma. Aisyah dan Asma, aku belum pernah melihat ada wanita yang melebihi kedermawanannya, melebihi Aisyah dan Asma. Hanya keduanya punya beda, ada perbedaannya. Adapun Aisyah, dia mengumpulkan beberapa harta, setelah itu kemudian baru dia berikan. Sedangkan Asma tidak pernah menyimpan harta di rumahnya, begitu ia mendapatkan sesuatu, ia berikan pada orang lain. Di usianya yang sudah uzur, Asma binti Abu Bakar setia mendampingi putranya Abdullah bin Zubair. Ketika api fitnah melanda kaum muslimin dengan terpecahnya kekhalifahan Islam, Abdullah bin Zubair dibaiat sebagai khalifah di wilayah Hijaz yang berpusat di Mekah. تخلوا عني يا أمة، خذلوني حتى ولدي خبيب وحمزة، ولم يبق معي إلا ما يستعذب الموت بكرامة على الحياة بمهانة. قد اختاروا لأنفسهم ما اخترت لنفسك، فهؤلاء عدتك فاصبر بهم ومعهم. وإني لا أطيق بعدك، ولكن من صبروا معك أحق مني بك، فاذهب. Di saat para pendukung Abdullah bin Zubair berkhianat dan tunduk pada musuh, sang ibu, Asma binti Abu Bakar, adalah satu-satunya orang yang tegar membela dan membesarkan hatinya. Asma sebagai seorang ibu adalah ibu yang mengajarkan ketegaran pada putra laki-lakinya. Begitulah seharusnya kita. Bahkan ketika Abdullah datang mengadu kepada ibunya, mengatakan, aku ingin minta pendapat ibu. Ibunya mengatakan bahwa ketika Abdullah menyampaikan bahwa orang-orang meninggalkan aku, mereka menawari aku dunia kalau aku mau menyerah. Ibunya mengatakan, asya'nu sya'nuki ya Abdullah. Urusan ini adalah urusan wahai Abdullah. Kalau kau yakin di atas kebenaran, maka jangan pernah mundur. Jalani itu karena kau yakin dalam kebenaran. Semua kalimat ibu yang begitu tegar. Jangan mudah goyah, nak. Kalau kau yakin ini adalah jalan kebenaran, maka tempuh jalan itu. Kemudian sang anaknya yang menyampaikan bahwa dia khawatir kalau dia meninggal, maka kemudian ibunya mengatakan bahwa lebih baik kau meninggal daripada kau menyerah di tangan Hajjaj, kemudian kepalamu jadi mainan anak-anak Bani Umayyah. Ibu mana yang punya ketegaran hingga ini pada kalimat seperti ini? Lebih baik kau mati, nak, asal kau mati dalam kebenaran. Memasuki usia Asma yang ke-100 tahun, putra tercintanya, Abdullah bin Zubair, wafat dalam peristiwa penyerbuan ke Ka'bah. إني أحببت لقاءك، أحبب لقائي.
tahun yang sama, tepatnya pada tahun 73 Hijriah, Asma binti Abu Bakar menghembuskan nafas terakhir. Ya Rabb, أخذت بصري لأراهما في رضوانك وإني أتوق لرؤيتهما في جنتك يا رب ارحمني وعجل بي إليهما. Seabad usia Asma tak membuat renta kondisi fisiknya. Asma memiliki gigi yang utuh hingga akhir hayatnya. Keteguhan dan perjuangannya dalam membela Islam telah menginspirasi kaum muslimin dan muslimat sepanjang masa. Rahimahullah Asma binti Abu Bakar.